Daily Channel. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Akhir-akhir ini mungkin dari sebagian kita atau mungkin termasuk saudara yang membaca atau orang terdekat kita, bahkan termasuk saya sendiri, sering mendapatkan pesan singkat di grup ataupun di Japri. Bahkan kita juga melihat berita bahwa akhir-akhir ini berita mengenai COVID-19 itu kembali meningkat. Bahkan kita melihat saya postingan atau sharingan berita bahwa COVID-19 ada varian baru, COVID-19 itu semakin kuat dan sebagainya. Di sini saya ingin coba sama-sama kita tangkap satu hal. Kenapa bisa COVID-19 itu berevolusi dan semakin hari semakin kuat? Itu karena apa? Yes, karena yang kita tahu virus itu sangat lemah dan dia berusaha menjadi kuat. Dia berusaha menjadi kuat agar bisa mengalahkan kita semua umat manusia. Karena dia lemah, makanya dia terus berevolusi dan terus menjadi lebih kuat. Nah, kalau teman-teman semuanya ingat, Bapak Ibu Saudara ingat, perhatikan, yang gugur atau yang pergi karena COVID-19 berpulang ke rumah Bapak, kebanyakan dari mereka yang mempunyai comorbid, atau dalam tanda kutip memang mereka memiliki kelemahan dalam tubuh mereka. Seperti itu. Jadi virus COVID-19 ini menyerang terlebih dahulu orang-orang yang memang di dalam diri mereka itu sudah lemah terlebih dahulu. Tapi untuk kita yang kuat, sehat, dia susah untuk melakukannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita semakin kuat hari-hari ini atau semakin lemah? Nah, di sini pertanyaannya. Hendaknya seperti kita itu harus belajar dari virus COVID-19 ini, saudara-saudara. Kenapa saya mau bilang begitu? Virus COVID-19 ini sadar dia lemah dan dia terus berevolusi, bahkan menjadi kuat dari sebelumnya. Harusnya kita juga seperti itu. Harusnya semakin hari, kita tuh semakin lebih kuat lagi. Baik secara fisik kita, kesehatan kita, dan terlebih penting di dalam iman percaya kita, kekuatan kita, rohani kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Karena satu yang kita tahu, seperti virus COVID-19, iblis atau si jahat itu mencoba menyerang semua kelemahan-kelemahan kita. Dan saat si jahat tidak dapat menyerang kita atau kalah menyerang kelemahan-kelemahan kita, dia akan kembali lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Firman Tuhan berkata, dia kembali dengan kekuatan 7 kali daripada sebelumnya ketika dia kalah. Nah, sekarang pertanyaan, ketika dia kembali membawa pasukan yang lebih banyak, sudah siapkah engkau? Sudah lebih kuatkah engkau? Sudah lebih kuatkah kita? Atau kita masih sama saja? Nah, maka dari itu saudara-saudaraku, saya undang kita semua untuk terus memperkuat iman kita, memberi makan roh kita dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ini bukan cuma untuk Anda, tapi juga untuk saya, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana caranya kita dapat tetap kuat dalam Tuhan? Kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kita lakukan adalah terus melekat dengan Tuhan, terus melekat dengan Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan sendiri yang akan berkata-kata kepada kita apa yang harus kita lakukan agar kita semakin kuat. Yuk kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Nah, firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Seperti itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semuanya. Mari yuk sama-sama kita mau tinggal di dalam Tuhan. Karena kita tahu di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kelegaan. Di sana kita akan dapatkan kekuatan bersama dengan Tuhan. Sehingga otot-otot rohani kita terbentuk, akar-akar roh kita semakin kuat. Dan tentu saja perisai iman kita, perlengkapan senjata Allah kita di-upgrade lebih lagi. Itu saja yang mau saya bagikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.